Baik, Ewan Mania, apa kabar? Dimanapun Anda berada, salam PPKM, karena program ini adalah program yang terbaik untuk memutus COVID-19, dan program dari Indonesia ini sudah diadopsi oleh manajemen Formula One, sehingga karena program ini sangat bagus, mereka pun juga ingin melindungi pembalap, penonton, mekanik, dan lain sebagainya, sehingga ini dibuktikan oleh Formula One, PPKM ini yang terbaik, sehingga kali ini balapan tidak berpindah kemana-mana, 2 kali di Austria, karena memang membatasi gerakan mobilitas dari para pembalap, kru, dan lain sebagainya. Jadi kita layak untuk mengikuti atau mentaati peraturan ini. Dan yang menarik semalam adalah trending topik Red Bull di Belanda, kemudian trending topik Ferrari di Italia. Namun keduanya kalah trending topik atau kalah trending di Indonesia. Yang trending adalah susu beruang. Nah, ini yang cukup menarik. Ternyata kita baru tahu orang Indonesia itu lebih senang susu beruang daripada susu sapi alias susu Red Bull. Terlebih susu kuda liar atau susunya Ferrari, iya kan? Weh, ini guyonan bapak-bapak, saya sudah dikritisi di grup. Biarin aja Mas Dewo, kan dia kalau nggak mau nonton bisa klik, nggak usah nonton. Loh, enggak, sorry, aku bilang gini kok kemarin. Umurnya berapa sih Om? Jujur ya, 1 tahun lebih tua dari Carlos Sainz. Serius, sumpah. Satu lagi. 1 tahun lebih tua dari mobilnya Carlos Sainz. Bagaimana dia? Kita sekarang akan itu kalau yang nggak tahu nomor mobilnya Carlos nggak paham itu Mas Dewo. Nah, kan yang nonton Ewan Mania semua ini. Baik, Ewan Mania, sebelumnya selamat ulang tahun untuk Asul Ananda. Selamat ulang tahun. Ya, saya sama dengan Lewis Hamilton, Mas. Oh ya, nah sebentar. Nah, juga selamat ulang tahun dengan Sebastian Vettel. Ini Asa tanggal 4, Sebastian Vettel tanggal 3. Dan dua-duanya dapat penalti. Satu start mundur 3, yang satu 9 hari di dalam kamar. Oke, sehat selalu Asa. Ya, baik, top 10 untuk GP Austria tadi malam. Ya, ini gambarnya Mas Dewo. Jadi balapan tadi malam buat saya termasuk seru lagi. Seru ya? Seru. Ya. Ini hasilnya. Ya, Verstappen, ini luar biasa. Semalam memang ini harus terima kasih kepada yang namanya Lando, karena berapa puluh lap ditahan oleh Lando. Ini jadi Verstappen bisa lebih santai. Kemudian kemudian Bottas, kemudian Norris. Ini terima kasih harus kepada Norris. Kemudian kita tahu Hamilton ada di 4. Carlos Sainz, ini cukup bagus sekali Carlos Sainz semalam karena bisa membantu temannya untuk menyalip McLaren ya. Kemudian Perez, Ricciardo, Leclerc, Gasly, dan Alonso. Ya. Kita geser. Iya, ini sekarang klasemen pembalap sekarang yang mulai trennya mulai membuka gitu. Jadi kalau melebar ya. Kalau kemarin masih tarik-tarian, karetnya mulai lepas ini. Mulai lepas ya. Jadi apa yang kamu katakan mungkin bisa jadi kenyataan ya, kalau tahun ini bisa game over itu kok semalam jadi langsung aduh game over nih, enggak, ini jadi kebalik ini. Verstappen dengan 182, Hamilton 150, jadi selisihnya udah 32 nih, lumayan jauh. Ya. Kemudian Verstappen absen 1 lomba masih mimpin ini Mas. Masih mimpin ya. Kemudian Perez 104, Norris 101, ini memang gila anak muda ini. Bottas 92, 62, kalau saya 60, Ricciardo 40, Gasly 39, Vettel 30. Nah, ke konstruktor, ya. Semakin menjauh Red Bull 286, kemudian Mercedes 242, kemudian McLaren 141, 4 Ferrari 122, Alfa Tauri 48, Aston Martin 44, Alpine 32, Alfa Romeo 2, William, sakno tadi. Kasihan semalam. Jadi 0 tadi. Ini kita bahas ini. Ya, sangat kasihan. Iya, Haas 0. Baik, hari ini kita sama-sama pakai
kaosnya McLaren, saya kaos tua, Asa kaos muda. Udah Lando Norris dia udah punya. Tadi sebenarnya pakai yang lama-lama, tapi saya kan suka Norris, sudah bukan rahasia suka Norris, jadi saya punya kaos yang Norris yang baru, jadi ya bukannya oranye yang biru, jadi ya hari ini pakai McLaren lah gitu, karena simpati pada Norris yang kena penalti nggak adil. Iya baik, oke sebelum ke sana kita bahas dulu bagaimana Max Verstappen ini semakin hari semakin rasanya sudah mulai tenang gitu ya. Gimana ini? Mulai ketemu patternnya ya tahun ini Mas Yoga. Jadi ini kalau kemarin kan Mercedes mendominasi bertahun-tahun, Red Bull ini nyoba dorong terus, lama-lama nyamain tapi masih gini-ginian terus, lama-lama ini narik. Jadi lama-lama Red Bull yang melepaskan diri ke atas. Jadi setiap peralihan era itu selalu ada prosesnya yang kayak gini kan, nggak ada yang langsung tiba-tiba dominan kan, nggak ada, selalu harus susah dulu. Michael Schumacher dulu setengah mati ngangkat Ferrari, baru akhirnya lepas ke atas dan mendominasi. Red Bull dulu juga begitu, mendominasi, ganti Mercedes zaman masih Michael Schumacher juga sulit sekali kayaknya dapat podium, tapi kemudian mendominasi. Nah sekarang giliran mungkin peralihan lagi. Jadi Red Bull lagi nih ya. Red Bull lagi, tapi mungkin ini tahun transisi gini biasanya orang nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena mungkin ada rasa bosan terhadap era sebelumnya. Jadi ketika ada peralihan gini biasanya era paling menarik adalah era peralihan. Itu yang membuat balapannya lebih seru, lebih berdebar, karena kita masih belum yakin, kita belum pede gitu. Tapi ya sekarang sudah Verstappen sudah ya ini kalau nggak jadi juara dunia malah tragis tahun ini. Dan harus dicatat dia di Austria, saya menampilkan gambar ini. Dia sulit dipercaya ini kali pertama Verstappen Grand Slam. Pertama kali pole position, mimpin semua lap, fastest lap, dan menang. Saking dominannya dia kemarin, meskipun jarak finishnya mungkin nggak terlalu jauh, tapi dia tuh dominan kemarin. Saking dominannya sampai jarang di shoot TV kan. Betul. Padahal penontonnya begitu luar biasa. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi statistik Mas Dewo. Jadi sulit dipercaya dia usianya 23 tahun, Norris 21 ya, jadi Norris lebih muda. Verstappen ini termuda mencapai 50 podium. Dia mulai balapan umur 17, jadi lebih gampang. Ya betul. Memang lebih mudah sekali ya. Dan balapannya lebih banyak kan sekarang kan. Dan kita senang karena menjadi saksi pertama dia balapan di Australia ya. Iya, dan kita punya fotonya bagus Mas Dewo ya. Iya. Kemudian, nah ini ya kalau kita ngomong penonton ya memang kita harus iri dengan masyarakat negara lain ya, penonton segitu banyak. Tidak pakai masker dan bisa berimpit-impitan rame-ramean, nyalain smoke bomb segala macam. Ya saya selalu bilang sih pandemi ini bukan kemenangan negara atau kemenangan pemerintahan, ini kemenangan masyarakatnya. Jadi kalau kita mau lepas ya masyarakat yang harus menang, bukan negaranya, bukan anunya. Jadi sehebat apapun protokol, seperti apapun kan masih bisa positif. Saya buktinya kayak gitu. Jadi syukur alhamdulillah sudah negatif sekarang tanpa gejala sama sekali, tapi setiap kali ngelihat event-event di luar negeri iri gitu, karena ya ini jadi pandemi ini jadi nanti peralihan ya masyarakat yang maju dan masyarakat yang enggak ya ujiannya di sini. Dan di Eropa, di Austria sudah seperti ini. Itu luar biasa Mas Joko. Dan 2 minggu lagi kita ke Inggris, penontonnya sudah full kapasitas, nggak dibatasi sama sekali. Oh jadi udah Wimbledon juga sudah ada penonton juga Wimbledon. Udah ada semua. Jadi ya kita harus moga-moga ini bisa jadi inspirasi buat semua masyarakat lah, bahwa kalau kita pengen seperti ini ya kita sendiri yang harus bisa disiplin. Salah satunya vaksin ya. Vaksin. Saya advokat vaksin sekarang Mas Joko, karena kalau saya tidak divaksin mungkin kondisi saya tidak seperti ini. Berapa hari kamu selesai 9 hari ya? 9 hari dari positif pertama sampai negatif tanpa gejala sama sekali alhamdulillah. Ya karena vaksin saya kira kalau saya nggak divaksin mungkin nggak selancar secepat itu ya. Baik, supaya kita amati ini jujur, apakah ini benar-benar orang-orang Belanda atau mungkin ada pegawai tes sosro, ada pegawai pos dan giro, atau ada cek mania ini. Saya takutnya juga ada teman-teman lari ke sana ini. Ini orang semua ini. Iya luar biasa. Luar biasa ya. Kalau itu kaosnya asli, waduh ini keluarganya Verstappen dapat duitnya banyak ini. Karena kan harga kaosnya F1 kan mahal itu. Ya, tapi memang ya sebenarnya kan tanda-tandanya kan sudah agak beberapa tahun terakhir kan mulai banyak orangnya ya sebelum pandemi. Tapi begitu
begitu sekarang Verstappen seperti ini keluar semua ini. Saya pikir banyak dari Belanda. Hebatnya ini event transportasinya semua pakai publik, jadi tidak ada mobil pribadi. Adanya adalah transportasi publik dan sepeda untuk nonton ke sirkuit ini. Jadi ada parkiran khusus sepeda luas sekali di sirkuit ini. Ini ya, saya sih suka foto ini kenapa? Karena kapan kita bisa seperti ini, itu aja. Betul. Maksudnya, kita kan juga kangen nonton F1 ya. Betul. Ya. Jadi ya, moga-moga foto ini bisa berinspirasi lah, kan kayak seperti ini foto yang satu lagi. Ini udah kayak sepak bola ya. Iya kan? Tapi bagus lah Mas Dewo, karena kan F1 ada gairah sekarang, ada nyawanya lagi gitu. Kayak penonton rame, penonton teriak, itu kan lama ya nggak inget ada itu di F1. Ya Mas Dewo ya, kita kalau teriak ya cuman karena helikopter mendekat ke tribun gitu, dada cuman itu aja kan. Kalau makanya nanti saya pengen membahas ini khusus karena apa? Rasanya ada gara-gara ada anak muda kayak Lando, Max Verstappen, terus gaya hidupnya F1 itu sekarang maaf ya, semalam kita lihat sudah jauh beda dengan tahun-tahun 2000 pertama kali saya nonton. Nanti dibahas khusus karena ini menarik saya. Tapi yang jelas lebih kasual, lebih ramah, lebih santai ya kayak gitu. Ya, atau mungkin karena eranya medsos ya. Sekarang apapun itu bisa jadi konten ya. Cuman yang jelas kalau tadi Asa membahas ini dengan detail ya, inilah karena dia pelaku bisnis olahraga, sehingga berapa kaos yang terjual, berapa masyarakat yang bisa kumpul di sana, karena apa? Berapa duit yang tersebar di masyarakat yang kita kunjungi. Bayangkan, Sepang saja kita 7.000 orang ya saya datang ke sana ya, itu berapa duit rupiah diganti ringgit ya kan, gitu kan? Iya, satu orang habis 10-20 juta kali 7.000 orang. Ya, nah itu kan luar biasa. Ya itu kemenangan masyarakat Mas Dewo. Ayo, masyarakat yang harus menang. Udahlah, kalau kita mau percuma kan jelek-jelekin negara dan pemerintahan, ini masyarakatnya. Iya, setuju saya. Jadi kita yang harus berubah. Kesa, ini kembali F1. Iya, kembali F1 ya. Karena apapun ini Verstappen sudah mulai nyaman. Saya juga kadang-kadang berpikir, benarkah Mercedes sudah bilang bahwa saya tidak mau upgrade mobil tahun ini, tapi kenapa Red Bull begitu meningkat? Apakah Red Bull juga gantian? Saya sekarang upgrade, kenapa? Mobil saya tahun 2002 sudah nyaman, udah oke. Nah, kita nggak tahu apa yang kedengaran. Mercedes agak mengoreksi omongan, dia bilang masih ada update-update sebelum musim ini berakhir, tapi update besar enggak. Jadi ini kan mulai agak sulit diprediksi. Saya kira kan panas juga lah Mas Dewo. Maksudnya setelah ini mungkin yang namanya post power syndrome ya Mas Dewo, habis dominan 7 tahun, kemudian kayak ditempeleng kanan kiri, dan bukan hanya ditempeleng, sekarang ditendang gitu. Dalam artian mutlak kalahnya sudah. 2 lomba ini udah kalah mutlak. Hamilton sudah 5 lomba nggak menang. Jadi mereka pasti nggak sekedar ya masa kita lepas gitu ya, jangan sampai lepas memalukan kan. Image brand yang nempel di situ semua. Iya, kan? Masih ada hal-hal seperti itu. Ya, mereka memang mencoba mengamankan masa depan, memastikan tahun depan tidak ada faktor-faktor yang mengganggu untuk tahun depan. Kayak misalnya sebelum lomba ini Hamilton, saya ingin nampilin foto Hamilton, maaf. Hamilton kontraknya diperpanjang 2 musim. Jadi urusan kontrak Hamilton sudah selesai. Tinggal temannya siapa. Tapi ini penting buat Mercedes. Kenapa? Supaya Hamilton sejak sekarang bisa ikut aktif membantu develop mobil tahun depan. Kan khawatirnya kalau kayak tahun lalu dia nggak punya kontrak sampai pergantian tahun, itu ada proses development yang secara perusahaan kan Hamilton tidak boleh tahu kayak gitu. Nah ini dengan Hamilton sudah dikontrak sejak bulan Juli ini, bahkan mungkin akhir Juni mungkin, dia bisa punya input apa yang dia mau untuk 2022. Apalagi ini perubahan regulasi yang sangat besar. Pada waktunya kita akan membahas itu secara lebih komprehensif. Jadi Mercedes ingin minimal 1 urusan selesai. Rekan setimnya siapa kan urusan nanti, tapi yang penting pembalap utama kita ini sudah bisa kita ajak diskusi, sudah bisa kita minta masukannya untuk membuat mobil tahun depan jangan sampai seperti tahun ini. Sekaligus mungkin membantu upgrade sedikit-sedikit mobil tahun ini tanpa mengganggu fokus tahun depan. Nah ini, apakah ini berarti Mercedes ngelepas Mas Dewo? Kalau menurut Mas Dewo gimana? Dilepas atau enggak? Enggak juga, enggak. Kalau saya masih terlalu jauh kan Mas Dewo? Ini baru 9 lomba betul, gitu. Betul. Dan masih ada 14 ya. Ya, gara-gara kenal kamu, jadi kan banyak
olahraga ini kan bukan hanya olahraga murni, bisnisnya banyak lah. Ini yang kadang-kadang saya mengganggu, nggak mungkin. Ini juga sponsor mau saya nanya terus, udah kita kalah aja, nggak mungkin juga. Nggak mungkin, ya. Kan? Ya. Ya, ini kayak di Tour de France ini kan kayak nasibnya kayak Ineos kan ini. Iya. Sekarang tim super top sekarang udah kocar-kacir kayak gitu kan, dihajar Pogacar gitu kan. Iya, gimana jadi, kan pasti ada pergantian era. Nah, pergantian era ini kan sulit gitu. Ferrari dulu mungkin dia yang memutuskan kapan ganti era kan, kayak Michael Schumacher yang kita minta pensiun waktu itu Kimi Raikkonen masuk, jadi dia yang ngambil sikap. Mercedes mungkin ini Hamilton masih ada masih kita bisa andalkan 2 tahun ke depan. Mereka nanti pasti ada sirkuit-sirkuit yang mungkin Red Bull kurang seret dan Hamilton atau Bottas bisa merebut kemenangan, pasti masih ada 14 lomba, sehingga ya konyol juga kalau benar-benar menyerah sekarang. Dan saya kira Silverstone akan jadi ujian menarik karena tahun lalu Hamilton kan perkasa di situ, pakai 3 ban aja bisa juara. Nah, kita tunggu apakah tahun ini Mercedes masih kuat di situ atau Red Bull benar-benar sudah menyalip. Jadi masih seru, dan kalaupun bukan penggemar Verstappen adalah kita menyaksikan sejarah sekarang, seorang calon juara dunia baru. Kapan saja kita akan selalu ingat kapan Michael Schumacher kali pertama jadi juara dunia, kita akan selalu ingat kapan Lewis Hamilton kali pertama jadi juara dunia, kapan Sebastian Vettel jadi juara dunia. Nah sekarang mungkin tahun ini kita akan menyaksikan sejarah kali pertama Verstappen jadi juara dunia. Nah itu setiap lombanya adalah bagian dari sejarah, jadi ya jangan dilewatkan. Dan ini kan meskipun dia sudah kelihatan akan melepaskan diri dari kejaran di klasemen, tapi mungkin masih 5 lomba lagi lah sebelum benar-benar udah perebutan gelar sudah berakhir. Kira-kira masih 5 lomba lagi. Dan siapa tahu kan kita di awal musim kemarin bikin prediksi gilanya adalah Red Bull juara dunia, McLaren curi kemenangan. Nah ini juga sejarah juga ya. Ini tanda-tandanya juga udah mulai kelihatan. McLaren saya sekarang sudah punya gambaran kira-kira nanti McLaren bisa nyurinya di mana. Tapi nanti itu nanti di bagian akhir Mas Yo, ketika kita bahas khusus Lando Norris. Tapi Mercedes yang jelas kita harus ucapin selamat juga. Ini foto Valtteri Bottas. Sulit dipercaya dia butuh 9 lomba untuk finish runner up. Dan ini setelah Lewis Hamilton lempar handuk nggak bisa ngejar Max Verstappen ya, makanya dia suruh, dan dia berperan sebagai pembalap kedua yang bagus semalam ya, karena bisa sangat bagus. Karena satu bagus Hamilton dia sudah ikut tim order Bottas di awal, dia mau nyalip nggak boleh, lalu habis itu juga holding station. Kemudian kita tahu Hamilton mobilnya mengalami kerusakan sebenarnya Mas Dewo, jadi menghantam banyak kerbing, entah kenapa ada bagian lantai atau bagian bodi yang rusak sehingga dia kehilangan banyak downforce, sehingga katanya kehilangan waktu 0,3 sampai 0,5 detik per lap, sehingga Hamilton tidak mungkin bisa ngejar Verstappen. Dan waktu itu Bottas diuntungkan kenapa? Norris ini ngejar terus. Jadi kalau misalnya Bottas harus nurut di belakangnya Hamilton, dua-duanya bisa kesalip Norris ya. Kesalip Norris. Jadi akhirnya diputuskan Bottas yang dilepas, sedangkan Hamilton mencoba menahan Norris, dia tidak berhasil, sehingga akhirnya Hamilton gagal finish podium. Tapi Hamilton tadi malam mengalami kerusakan mobil, jadi karena itu dia tidak bisa bertarung di depan. Ya, semalam saya masih penasaran ya. Biasanya kalau orang terakhir masuk ke pit stop ganti ban kayak Red Bull semalam, kenapa yang dipakai bannya masih hard itu ya? Bukan, dia nggak pakai yang ban soft yang pasti akan lebih kenceng sekali. Ini apakah dia merasa pede ya dengan jarak yang segitu jauh ya? Jadi Mas Dewo, mungkin kita harus ingatkan lagi bahwa ban yang dipakai di Austria tadi malam lomba ini itu 1 step lebih lunak daripada Styria atau Austria yang sebelumnya. Betul ya. Jadi hardnya di Austria ini adalah mediumnya yang sebelumnya. Jadi sehingga kalau dia pakai yang soft, yang merah, terlalu cepat habis. Sudah terbukti kan tim-tim yang start pakai soft berantakan semua, harus 2 stop. Seperti itu. Jadi betul siapa yang di top 10 yang pakai soft kan Aston Martin, Alfa Tauri yang pakai soft itu semua berangkat, semua malah berantakan ke belakang karena bannya tidak bisa tahan lama. Sedangkan yang pakai medium, yang itu adalah softnya yang Styria, itu malah
bisa nahan selama mungkin karena dia sudah pengalaman pakai ban itu di lomba sebelumnya. Jadi sudah bisa ukur. Nah, malah yang hebat kemarin Sainz sebenarnya karena Sainz, saya sudah nebak ini waktu Ferrari gagal kualifikasi di 10 besar, saya langsung bilang Ferrari ini salah satu pasti akan pakai hard startnya. Saya pikir dua-duanya sebenarnya. Saya bilang dua-duanya akan pakai hard, tapi ternyata hanya satu Sainz yang pakai hard dan itu ternyata lebih baik daripada Leclerc karena pada akhirnya dengan dia pakai hard, toh dia di tengah-tengah gitu. Dia nggak mungkin, dia akan banyak kehalang mobil lain di depan dan lain-lain sehingga dia tidak bisa maksimal juga kecepatannya. Kalau pakai hard dia bisa pit stopnya sejauh mungkin sama mungkin. Habis itu sisa yang sedikit itu pakai ban medium. Nah, jadi justru ketika 20 lap terakhir itu malah Sainz yang bannya paling lengket dan lebih cepat dari yang lain, papan tengah maksudnya. Sehingga malah Sainz yang menyodok ke depan. Jadi strateginya Ferrari malah lebih jitu. Yang lain pakai medium itu strategi standar startnya. Yang pakai start pakai soft malah yang melorot semua ke belakang. Semalam jadi kelihatan sekali ya bagaimana perkasanya Carlos Sainz. Jadi Carlos Sainz ini lebih kesatria dibanding Leclerc ya. Leclerc ini kan mau nyalip 2 kali dia off-road terus dia. Kelempar. Akhirnya trauma kan. Mau nyalip Ricciardo trauma, bisa bantu Carlos Sainz. Wah ini hebat Carlos Sainz ini. Jadi semalam Evan Mania saya sempat utak-atik apa sebabnya ya penalti ini terjadi. Cuman bingung saya. Ternyata kalau ada terjadinya kontak itu sekarang ini sedikit pun itu akan dapat kena penalti. Kalau memang karena kontak ya sudah tolong sebelum balapan taati peraturan lalu lintas. Jangan main handphone selama berkendara. Karena kalau main handphone kan terjadi kontak, ya sudah kena penalti gitu kan. Jadi ya handphonenya ditaruh aja di rumah. Ini Ferrari kecepatannya bagaimana kalau dilihat dari balapan yang pertama dan kedua? Oh, Ferrari menurut saya masih konsisten karena balapan yang sebelumnya kan juga bagus kan. Leclerc kan juga meskipun lap pertama mengalami masalah, tapi dia bisa finish di 7 besar kalau nggak salah. Dan di sini posisinya sama. Jadi Ferrari-nya relatif stabil. Ferrari-nya lebih relatif stabil. Jadi ini juga pertanda baik bahwa persaingan juara. Kalau misalnya Anda tidak ingin menyaksikan Mercedes lawan Verstappen ya, kita lihat McLaren lawan Ferrari. Kalau yang penggemar F1 lama kan mungkin ini lebih nostalgia kan, Ferrari lawan McLaren. Jadi dan kalau momennya benar, situasinya benar, entah itu hujan, entah itu cuaca, entah itu masalah aneh-aneh di lintasan, kan sekarang yang bisa mencuri kemenangan di luar 2 tim terdepan kan ya hanya McLaren dan Ferrari. Nah, kalau ini sampai terjadi, wah itu akan jadi balapan paling luar biasa tahun ini. Ya, jadi sekali-sekali Ferrari menang aja udah luar biasa ya, melihat kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini. Iya, jadi Evan Mania dulu saya selalu berpikir bahwa pembalap F1 adalah pembalap yang jenius, pintar sekali, luar biasa karena mereka punya skill membalap yang bagus, kemudian pintar membaca data, pintar belajar tentang mesin, pintar membaca layoutnya sirkuit. Ini kan pembalap yang saya anggap pintar. Ternyata saya baru tahu ternyata pembalap F1 itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah ini saya baru tahu. Kenapa? Buktinya semalam dilakukan remedi balapan di Austria. Kalau mereka lulus pasti nggak ada remedi. Oke, saya juga pikir kok ada remedi lagi gitu. Oke, saya ini sekarang tadi malam ada juga yang gagal remedi 1, Mas Jo. Siapa? Ini saya punya gambarnya, pembalap paling kasihan tadi malam ini. Oh iya. Ini rasanya perlu kita bahas khusus ya. Ini semalam ini menarik sekali karena memang pertama kali kita seneng ya. Wah, ini ada penalti untuk Sebastian, jadi Russell naik gitu. Cerita sedikit dong tentang William dan Alpine ini, Williams yang pasti minggu lalu tragis banget. Russell di peringkat 8, wah itu pasti dapat poin, tapi mobilnya rusak. Kemarin Sabtu kualifikasi, wah luar biasa lagi Russell. Dia masuk 10 besar, meskipun hanya lolos 6/1000 detik, berarti 0,006 detik lolos ke 10 besar. Tapi dia lolos pakai ban medium. Bukan pakai ban soft. Itu berarti dia lolos ke 10 besar dengan ban yang sama dengan yang dipakai Hamilton, dengan ban yang sama dengan yang dipakai Norris, dengan ban yang sama dengan yang dipakai Verstappen. Dan itu menunjukkan bahwa Williams ini punya kecepatan ini. Di tangan Russell, Williams ini punya kecepatan murni. Maksudnya mungkin kalau dia masuk 10 besar pakai ban soft, oke lah kan. Dia masuk 10 besar pakai ban medium. Itu
wah ini lomba aman dia. Karena kalau dia start pakai soft pasti berat ini. Tapi dia start pakai medium. Ya. Apesnya waktu start dia ketahan Tsunoda kan. Tsunoda benar-benar kayaknya dulu ada sebelum kita ngomong Russell saya mau ngomong Tsunoda sedikit ini. Dulu pernah kejadian Mas Dewo tahun 90-an ini di Indy 500. Ya. Waktu itu ada pembalap nabrak duar gitu. Bos timnya namanya AJ Foyt, mantan juara. AJ Foyt-nya ditanya sama wartawan, apa masalahnya pembalap itu? Jawabannya AJ Foyt adalah terminal dumbness. Itu jawaban luar biasa. Terminal dumbness maksudnya kegoblokan yang tak terselamatkan. Selamatkan ya. Iya, jadi kesalahan pembalap. Jadi Tsunoda ini kemarin oke lah, kalau dia masuk pit stop nginjak garis sekali, itu masuk akal. Dia itu masuk pit stop nginjak garis 2 kali, masuk. Kena penalti. Sorry, dia tuh nggak tahu kalau dipasang etle ya di sana ya, ada kamera etle itu ya. Nanti suruh sidang. Jadi sampai 2 kali itu yang maksudnya kalau Anda dapat penalti karena tarung di lintasan, Anda dapat penalti karena nginjak garis. Itu kan sama kayak saya kena tilang gara-gara nginjak garis marka di jalan kan kayak gitu kan. Jujur saya semakin hari makin agak kurang simpati sama Tsunoda Mas Yo, karena satu mulutnya nggak bersih-bersih. Ya kan? 2, siapa kamu mau ngata-ngatain pembalap lain, kan kamu belum menunjukkan apa-apa kayak gitu. Ya kalau kamu Norris atau siapa seperti itu. Nah, kemudian nginjak garis 2 kali penalti. Aduh, ini kekonyolan ya, benar kata AJ Foyt tadi, terminal dumbness. dan gara-gara Tsunoda, Russell ini ketahan saat start sehingga dia keluar dari 10 besar, nggak masalah karena toh dia masih bisa tetap strateginya dia akan membantu dia bisa kembali ke 10 besar, dan itu terjadi karena dia hanya 1 stop, Tsunoda 2 stop, Gasly 2 stop ya kan, banyak yang 2 stop yang pakai soft, tapi Russell ini start pakai ban medium dan dia bisa masuk 10 besar. Apesnya adalah di belakangnya Alonso di 20 lap terakhir. Jadi waktu ini battle 10 peringkat 10 ini luar biasa ya. Nggak kalah seru dengan yang di depan atau yang di tengah. Betul. Sehingga kita semua berharap, siapapun Anda, kalau Anda ngikuti F1 dengan baik, Anda semua pasti berharap saat itu adalah Russell mampu menahan Alonso. Dan Russell dapat poin pertamanya bersama Williams setelah 3 tahun bersama tim itu. Kita ngelihat bagaimana pit crew-nya Williams setelah disalib. Itu pemandangan paling tragis di lomba tadi malam adalah Russell finish nomor 11. Itu sakit, Russell ini sudah 4 kali finish nomor 11. Dan yang ironis saya lihat di sosmed juga, Alonso setelah finish kan ketika parkir di pit lane itu, Alonso itu meluk Russell. Jadi itu humanis sekali bilang. Nah, betul. Tapi aku harus nyalip kamu kayak gitu. Dan Alonso secara kepada media juga ngomong, sebenarnya saya berharap siapapun yang mau saya salib nomor 10 ini jangan Russell. Kok Russell katanya kayak gitu. ini saya yang saya pengen tahu. Dulu jarang sekali kita lihat humanisme yang ada di F1. Era tahun 2000 saya nonton kan ketemu cuman senyum. Ini kan sekarang ketemu salaman, pelukan. Iya, ini yang ada di wawancarai, ada yang usil di belakangnya. Ini kan nggak ada dulu. Iya, sorotannya sekarang karena mungkin interest terhadap F1 naik Mas, sehingga orang menyoroti lagi hal yang selama ini nggak disoroti. Ya mohon maaf, ketika era dominasi, lalu ketika rating F1 sempat turun dalam 5 tahun, ya 10 tahun terakhir lah ya, itu memang kan jumlah media yang datang ke sirkuit berkurang. Saya ingat dulu kalau awal 2000-an sampai 2010 lah, kalau mau liputan, kalau liputan kan selalu rebutan meja Mas Yo. Ya kan? Betul. Kita harus datang duluan ke sirkuit, kita harus rebutan meja gitu. Kenapa? Kalau enggak kita dapat meja yang di belakang atau di tengah yang kalau mau keluar jauh, mau ke jauh dari TV, jauh dari TV, ya kayak gitu. Sehingga, nah belakangan kan ketika era dominasi Mercedes, mohon maaf, memang jumlah wartawannya memang nggak ada separuh dari waktu kita dulu gitu. Sehingga pasti sorotan ke hal-hal yang detail-detail itu pasti berkurang. Nah, untung sekarang era sekarang ini di bawah manajemen, bukan hanya sosmed, tapi manajemen baru F1 ini kan Amerika minded ya, memang Amerika yang punya, sehingga mereka menjual ini sebagai paket entertainment gitu, bukan sekedar balapan. Sehingga kalau wartawannya berkurang ya kita liput sendiri gitu, sehingga
F1 sendiri yang merekam hal-hal kecil-kecil ini. F1 sendiri yang membahas teknologi-teknologinya. F1 sendiri yang membocorkan kenapa dia kayak gini, kenapa kayak gini. Sehingga kita tanpa banyak wartawan di sirkuit sekarang, apalagi di era pandemi, kita tetap dapat supply info yang banyak lengkap ya. Yang seperti wartawan gitu, yang seperti lengkap ya. Yang humanisnya, ya betul. Sisi-sisi teknisnya itu sekarang lengkap lagi. Itu yang saya suka dari Liberty Media sekarang. Iya. Dan kita ngelihat bagaimana Alonso meluk Russell dari kamera mobil. Oh. Dan itu kan yang punya kan pasti F1. Iya. Yang punya pasti F1. Jadi nggak mungkin saya punya akses ke kamera itu kan, pasti nggak ada. Jadi dan itu humanis banget waktu Alonso meluk Russell itu, saya lihat, waduh ya. Nilai tinggi sekali ya fotonya, ya. Aku harus jegal kamu. Jadi ya maaf gitu. Dan Russell harus menunggu lagi nih untuk dapat poin. Kapan lagi bisa seperti ini? Benar, semalam saya sempat membandingkan, karena habis nonton F1, saya kan juga nonton Tour de France ya. Dari saya juga kapan hari sempat kan yang Matthew atau siapa itu pembalap Belanda yang yellow jersey akhirnya udah kalah itu, dia sempat ngasih penonton kecil yang dengan botolnya kasih bidon itu loh. Ini hal kecil yang aduh nilainya sungguh mahal gitu kan. Seperti di F1 kan. Seperti F1 kemarin Sebastian Vettel diajak sama Mick untuk melihat kokpit mobilnya. Zaman dulu apa ada kita lihat-lihatan kokpit dijelasin. Ini adalah rahasia perusahaan. Kalaupun terjadi tidak terekam, Mas Yo. Nah ini yang dan kalaupun terekam mungkin tidak mau di-share kan kayak gitu, dirahasiakan. Ya. Nah ini yang saya suka dari era F1 sekarang. Jadi tentunya F1 masih menunggu kontrak-kontrak TV-nya dengan negara-negara ini habis, karena semua akan digarap sendiri. Kita jangan kaget kalau dalam 3-5 tahun lagi kita nggak bisa nonton F1 di TV, semua harus lewat aplikasi F1. Mereka sudah nyiapin itu, karena era ke depan kan semua olahraga akan dikelola sendiri oleh pemilik olahraganya. Jadi tapi ini awal yang baik dari F1, karena walaupun mereka keep semua konten, tapi mereka mau buka banyak. Itu yang misalnya mereka mau buka ke Netflix, mereka mau buka, itu kan menunjukkan mereka aware terhadap kebutuhan untuk menampilkan hal-hal yang tidak umum ini. Ya. Yang dulu harus ada orang seperti Mas Dewa, seperti saya yang harus nyari ke sirkuit. Sekarang nggak perlu lagi, karena sudah bisa ada semua di situ. Nah, dan Russell ini, ya moga-moga nanti Russell ini bisa segera mengakhiri, karena kalau nggak kan ada banyak pembalap yang dalam karirnya akhirnya diingat sebagai pembalap sial kan Mas Dewo. Ya mohon maaf, salah satu idola saya Jean Alesi misalnya. Dia terkenal karena ada apesnya kayak gitu. Kemudian Giancarlo Fisichella yang meskipun akhirnya bisa menang tapi juga dikenal apes. Ada banyak pembalap yang mendapat reputasi justru karena apes. Karena apes ya. Tapi kan ya jangan apes terus gitu kan, jangan jadi kalah-kalahan terus kan kayak gitu. Iya. Baik, Ewadwanya, ini semalam memang salah satu sisi yang menurut saya luar biasa, di mana Om menyalip anak muda, dan ini memang luar biasa, dan saya yakin memang Alpine memang harus dapat karena satunya sudah tidak ikut balapan kan. Iya, ya. Oke. Nah, ini semalam mulai kemarin rasanya sirkuit ini sudah berwarna oranye. Oranyenya itu bingung antara oranye mendukung Max Verstappen atau dia mendukung Lando Norris, dan ternyata semalam Lando Norris memang kalau dibilang the best-nya, topnya memang sampai akhirnya mendapatkan voting yang terbanyak adalah Lando Norris. Yeah. Nah semalam kalau selama kamu ikutin F1 dengan jeli, dengan tekun, nah ini semalam Lando Norris itu kalau saat ini kita sudah maaf ya, Mercedes terus, ada Lando semalam. Nah ini kayak kalau wartawan melihat kayak apa sih, Sa? Kalau kayak oase, Mas Yo. Kayak oase, ada bahan baru, materi baru. Ya, saya sudah mulai suka Norris sejak 2 tahun terakhir ini. Saya suka karakternya karena dia entengan, blak-blakan, nggak jaim, dan itu seger banget gitu. Nah, tahun ini dia menunjukkan, ingat dia satu-satunya pembalap yang finish semua lomba di poin tahun ini. Sampai tadi malam 9 lomba berturut-turut dapat poin terus, naik podium lagi tadi malam. Saya ingin nampilin fotonya Lando ini di podium. Seharusnya dia tadi malam itu seharusnya peringkat 3 lah, peringkat 2 ya. Kalau dia nggak dapat itu. Tapi kita mundur dulu ke kualifikasi. Lando front row start nomor 2 hanya 0,049 dan 0,05 dari Verstappen. Menurut saya spektakuler, karena itu berarti 2/10 lebih cepat dari, dan di lomba pun dia sebenarnya lebih cepat dari kedua Mercedes sebenarnya.
dia lebih cepat dari kedua Mercedes dengan ban yang sama. Maksudnya bukan dengan ban yang lebih lunak atau strategi yang berbeda, enggak, dengan ban yang sama, dengan strategi yang sama, Lando Norris itu sebenarnya lebih cepat dari kedua Mercedes. Seandainya dia tidak kena penalti itu, dia harusnya nomor 2, dan mungkin bisa cukup membuat Verstappen di depan mungkin lebih worry sedikit, karena mungkin kalau Lando di nomor 2 mungkin Verstappen nggak akan 2 stop, mungkin kan ada perhitungannya itu kayak gitu. Dan kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Kurang nyaman. Dan ini ya kita tadi malam konfirmasi lah, menurut saya kalau dia belum superstar, dia superstar sekarang. Makanya saya pengen podcast kita sekarang ini fokus judulnya adalah Lando Norris. Meskipun Verstappen Grand Slam pertama dan konsekuensinya lain-lain, tapi tadi malam superstarnya adalah Lando Norris. Lando Norris. Dan tadi malam ada semacam karmanya kan Mas Dewo. Dia di penalti, tapi yang bikin dia di penalti kena penalti 2 kali habis itu. Jadi, dan tadi saya diskusi dengan Mas Dewo sebelum kita syuting ini adalah saya ingin bahas kenapa kok dia dapat penalti itu, dan menurut saya dia tidak layak dapat penalti itu, dan ternyata, dan saya yakin saya nggak sendirian, karena ternyata komentatornya yang di TV juga bilang itu terlalu keras, dan setelah lomba ini saya baca analisis pengamat-pengamat top, semuanya bilang nggak layak, bahkan Christian Horner, bosnya Red Bull, juga bilang kalau Norris harusnya nggak di penalti, nggak perlu, itu hard racing. Kayak gitu. Tapi ya hebatnya adalah waktu McLaren memberitahu Norris tentang penalti itu, mereka tetap kalem, dan Norrisnya juga tidak overreacting. Jadi si McLaren engineer-nya bilang Norris penalti, udah nanti kita pikirin nanti, fokus ke pekerjaan, dan karena penalti itu didapat sebelum pit stop, saat pit stop dia harus 5 detik dulu berhenti baru boleh diganti bannya. Karena itu dia disalip oleh Bottas, yang Bottas pit stopnya bareng. Jadi dan setelah itu kan dia terus menghantui terus, dan kalau misalnya waktu itu dia tetap di depan, saya yakin Bottas nggak bisa nyalip, bahkan dia bisa ganggu Hamilton, apalagi kalau Hamilton punya masalah seperti itu kan kayak. Sehingga ya inilah itulah F1, itulah balapan. Tapi adil, dia tetap naik podium meskipun peringkat 3 bukan peringkat 2, tetap ending yang luar biasa, layak. Saya kira 42% kan penonton F1 menunjuk dia sebagai driver of the day, hampir separuh Mas Dewo. Berarti itu kan semua punya perasaan khusus pada Norris saat nonton Grand Prix Austria. Dan ini foto kejadiannya dengan Perez itu. Foto ini capture dari screen. Memang ini di capture ini adalah Pereznya sudah di luar lintasan, sudah di gravel. Cuman sebelum ini adalah waktu itu kan sempat lama ya, dia ini diinvestigasi di penalti atau tidak kan sempat lama Mas, tidak langsung kan waktu itu. Kan sempat lama seolah-olah tidak akan diinvestigasi, seolah-olah tidak akan di penalti, dan saya pikir oh ya wajar lah, itu racing incident, ini balapan. Zaman dulu banyak yang lebih keras daripada ini, nggak dihukum gitu. Maksudnya masa sekarang jadi balapan ya maaf sopan ya kayak gitu. Nah ini waktu itu posisinya adalah memang Perez sudah neken ya, tapi kan Norris tenang. Norris sama sekali nggak goyang waktu dia tetap di kanan terus keluar dari tikungan sebelumnya itu. Nah Perez mencoba ngambil dari luar, dan waktu itu Perez memang sempat di depan, tapi tikungan ini milik Norris. Dan ketika kejadian itu Norris sedikit di depan. Jadi kan dulu logikanya gampang, dia itu layak dihukum atau tidak adalah siapa yang punya tikungan, kan kayak gitu Mas. Tadi malam itu yang punya tikungan Norris, jelas itu. Dan Perez sudah sebagian mobilnya itu sudah di curbing, sudah di merah putih dan hijau itu. Jadi dia tidak murni di aspal. Sehingga ya Norris punya jalur balapnya kok, ya harusnya Perez yang nahan. Tapi ya kemudian itu di penalti, saya sempat sebel juga, ini ngapain ini wasitnya berlebihan ini, bilang kayak gitu kan. Sehingga saya kadang nggak suka dengan sistem wasit part time kan, karena ada wasitnya yang part time kan, yang bukan full time ngawasi kayak gitu. Nah, dan wasit-wasit ini kan dulunya juga bukan juara dunia, juga pembalap hebat juga kadang-kadang kan kayak gitu saya pikir. Jadi kenapa kok ini di penalti gitu? Jadi ya sudah, tapi kan habis itu bagusnya adalah Norris fokus, dia tetap jalan. Karma untuk Perez ketika dia tarung dengan Leclerc dan 2 kali
Dan itu lebih parah, dan ini dibahas juga, ada beberapa pengamat yang membahas, dan saya juga setuju, yang dilakukan Perez kepada Leclerc itu lebih parah daripada yang dilakukan Lando kepada Perez. Lando tidak nyenggol. Lando memiliki tikungan itu. Dia keluar di jalur tikungan sebisa mungkin dia. Waktu Leclerc nyoba nyari Perez, Leclerc lebih di dalam aspal. Dan Perez nyenggol. Ya. Perez nyenggol, sehingga kejadian dan 2 kali. Dan 2 kali. Jadi ketika Perez dihukum 2 kali itu ya justice ya, ini keadilan gitu. Tapi kan sudah harusnya Norris lu nggak separah itu, harusnya Norris nggak usah di penalti, dan itu bikin balapan lebih seru juga. Jadi kadang-kadang kan saya tidak paham apakah mungkin karena tahun lalu Hamilton di penalti karena nyenggol Albon di situ, ya kan? Kalau kita ingat balapan tahun lalu, tapi kan tahun lalu itu juga hard racing gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian nggak ada hard racing gitu. Kita kan pengen nonton pertandingan yang seru, jangan senggol ya, jangan senggol, ini balapan F1 gitu. Ini tuh balapan F1 gitu. Dan iya. Jadi saya juga sempat membayangkan atau membandingkan ketika nonton di Shanghai, kemudian kan di tikungan, di akhir-akhir tikungan terakhir yang trek lurus belok itu kan, saya tuh melihat sendiri bagaimana Michael Schumacher mengambil Ralf Schumacher. Itu Ralf Schumacher itu sampai dipepet sampai keluar trek. Zaman dulu kan biasa kan? Biasa ya. Dikepot gitu kan, dipotong itu namanya kan hard racing Mas Yo. Iya. Masa sekarang zaman seperti ini Mas malah nggak boleh. Nah, saya kira pasti akan ada evaluasi. Setiap sebelum lomba itu ada yang namanya driver briefing. Jadi pembalap pasti akan punya pertemuan dengan wasit, dengan Michael Masi, dengan wasit, dengan FIA, dengan penyelenggara. Jadi akan bahas apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, ini pasti akan jadi bahan perdebatan. Kenapa? Wasitnya, saya menganggap wasit terlalu mencampuri urusan sehingga balapannya jadi bisa terganggu kalau ini dibiarkan kayak gitu. Saya paham lah, kadang saya juga di sepak bola, saya juga di basket. Kadang wasit harus ngambil take over the game. Kenapa? Terlalu kasar, saya harus ambil alih kendali situasi. Tapi ini kan enggak, tadi malam itu kan pure racing gitu. Itu orang kalau nonton balapan kan yang pengen dilihat itu. Oke. Jadi kalau kamu mau senggolan, ini jadi slalom aja nanti ya, satu-satu aja ya, atau rally aja ya, atau rally. Ya, Iwan-Iwannya ini semalam memang jadi memang ini cukup menyita perhatian kita, karena saya juga berpikir kenapa sih Perez mengambil terlalu agresif kalau dia berperan sebenarnya di belakangnya Lando ini kan juga fungsinya dia untuk menahan dua Mercedes juga sudah berfungsi dengan baik. Akhirnya kan semalam ini risiko yang terlalu besar yang diambil oleh Perez gitu ya. Yang tadinya sebelumnya hero gitu kan. Semalam rasanya hilang gitu kan. Dan saya ini termasuk penggemar Perez Mas Dewo. Dalam artian dia bertahun-tahun di papan tengah begitu rajin, begitu sabar, begitu tabah, dan selalu memaksimalkan situasi dan kondisi. Tapi tadi malam kok ini jangan-jangan bukan Perez. Jangan-jangan ketuker orangnya ini. Nah, ini nggak Perez banget gitu Mas Dewo. Ya. Maksudnya agresifnya kasar ya. Agak kasar. Saya WA-an sama teman Mas Dewo tadi malam, ada yang bilang, bro itu Perez ada masalah di rumah tahu. Ya benar. Jangan-jangan Sergio Perez lagi ada masalah rumah tangga ini kok balapannya jadi nggak dibawa ke sirkuit. Nah, ini ya sudah, istilahnya kita sudah sangat cukup membahas Lando, memang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Memang ini pembalap top dan masih muda. Ayo, kapan McLaren menang Mas Dewo? Ayo, kita coba teman-teman. Kapan McLaren menang? Nah, nanti saya kalau prediksi nggak tahu, karena saya nggak pernah ngikutin detail sirkuit mana yang cocok dengan McLaren. Tapi yang sebenarnya yang saya ingin bahas di sini adalah, sebelum mungkin kita masih punya waktu, adalah kenapa AlphaTauri belepotan tadi malam. Ini yang menurut saya kan ini bukan AlphaTauri yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Saya kira AlphaTauri agak terpaksa Mas Dewo, karena mereka start pakai ban soft ya. Jadi saya sudah sebut tadi, pokoknya siapa yang start pakai ban stop pasti mundur nanti. Kenapa? Karena dia harus 2 stop. Dan banyak yang lain akan mencoba 1 stop. Jadi AlphaTauri 1 Gasly udah cukup bagus ya, dia masih bisa dapat poin dengan situasi itu, tapi memang Tsunoda nggak termaafkan kalau saya sih tadi malam. Tapi Tsunoda juga kalau ditanya
nggak ngaku kalau dia menginjak garis. Wong saya di atas mobil kok. Yang injak saya nggak ngaku gitu. Ini juga dia bingung. Ini saya tuh ikut Formula One atau sepak bola kok garis saja dipermasalahkan. Nah, sebenarnya begini, saya ini yang cukup menarik semalam ini kan sampai terakhir ada tabrakan antara Sebastian Vettel dengan Kimi Raikkonen. Ini bagaimana, dan katanya gara-gara sudah ada tanda yellow flag atau sudah ada lampu kuning, banyak yang melanggar. Sebenarnya kalau misalkan lampu kuning itu dilanggar, ya lampu merah aja di sini banyak yang melanggar gitu. Saya begitu. Nah, apa yang terjadi dengan Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel? Tadi malam itu sempat terganggu ya, karena lap terakhir ketika Verstappen mau finish, tiba-tiba ada yellow flag di sektor 2. Apa ini gitu kan? Tapi kan kameranya harus stay lihat Verstappen juara dulu, baru nyuting apa yang terjadi. Dan ternyata ada tabrakan antara Vettel dan Raikkonen waktu itu. Raikkonen, kalau nggak salah Raikkonen mencoba nyalip Russell, nggak berhasil. Kemudian Vettel opportunities dari belakangnya nyoba nyalip. Vettel yang punya jalur. Tapi Raikkonennya nggak mau ngalah sehingga senggolan dua-duanya, mantan satu tim ini bertahun-tahun, senggolan, dan waktu itu kan pasti lampu kuning, bendera kuning. Ketika bendera kuning kan pembalap harus mengurangi kecepatannya, Mas Yo. Tapi kita harus ingat ini lap terakhir, Mas Yo. Lap terakhir mau finish. Jadi kan pembalap-pembalap ini kan pasti macam-macam kan. Maksudnya ini sudah mau finish dulu ada kuning kan. Dan itu sudah menuju finishnya kan kuningnya. Jadi pasti ada sangat manusiawi kalau misalnya ada yang kelewatan segala macam. Pada akhirnya kan memang hanya 1-2 yang mendapat hanya potongan detik dan penalti poin atau apa seperti itu. Jadi akhirnya tidak terlalu bermasalah. Tapi saya bisa membayangkan lap terakhir udah mau finish, tiba-tiba ada kejadian. Ini ngurangi apa enggak? Belakangku ini kan kalau ada yang di belakangnya kan juga ini lagi mau finish ini lagi. Iya betul ya. Ini lagi apa ya, on-on-nya kan kayak gitu. Betul. Oke, tapi jadi ya bagus lah, tidak terlalu heboh, tidak ada hukuman yang terlalu parah dan lain-lain. Hukuman untuk Kimi saya kira wajar karena itu kesalahan besar ya, dan mungkin ini ya Kimi udahlah cukup lah ya tahun ini Mas Dewa ya. Tahun depan kasih Mick Schumacher lah di situ ya. Tapi saya juga berpikir ini mungkin triknya Red Bull ya. Sebenarnya kalau pada saat TV mengarah ke tabrakan Sebastian Vettel dengan Kimi Raikkonen, sebenarnya di depan itu Max Verstappen bakar ban lagi dia ngepot, nggak ke expose ya. Nggak ke expose. Ya, tapi memang ya ada kejadian itu cukup mengejutkan juga lah. Itu kejadiannya nggak penting ya menurut saya. Cuman ya Kimi, kamu tuh angkatanku, seumuranku. Kalau mundur ke belakang pada saat kualifikasi, Sebastian Vettel juga membuat masalah dengan Alonso nih. Kalau menurut kamu gimana sih? Itu juga situasi Mas Dewa, menurut saya nggak murni salah dia, tapi ya memang dia ya apesnya dia di situ, karena dia kan juga ketahan 2 mobil di depannya. Jadi yang terjadi adalah itu mau yang terakhir, biasanya kan pembalap-pembalap itu kan jajaran dan biasanya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa pembalap-pembalap ini adalah aku ngasih kamu ruangan, aku kasih ruangan ke belakangku kayak gitu. Nah, Vettel ngomel katanya, ini ada 2 pembalap nyalipi aku gitu sebelum garis sebelum tikungan terakhir itu, sehingga dia harus ngatur posisi lagi supaya jaraknya ini pas kan tidak mungkin langsung mepet gini kan, dia harus jaga pas supaya nanti kalau aku lebih cepat dari dia aku nggak ketahan dia, dan aku bisa nikung dengan nyaman di tikungan pertama dan kedua minimal. Nah, Vettel kan ngukur itu sebenarnya, ya apa sih Alonso sedang hot lap kayak gitu. Nah, Vettel mungkin juga kalau kita lihat di depannya Vettel kan ada 2 pembalap itu, saya lupa pasti siapa, tapi Vettel kan ya mau nggak mau harus menghalangi, jadi ya korban situasi kalau saya bilang. Jadi apalagi ini sirkuit kan pendek Mas Yo. Iya. Ini sirkuit pendek pendek besar kemungkinan akan ketemu. Jadi ya nasib. Jadi ya nasibnya Alonso dan nasibnya Vettel ya aku nggak mau salah tapi ya situasi membuatku salah kayak gitu. Betul ya. Oke, jadi ini waktunya udah satu lagi Mas Yo, saya pengen silakan. Saya pengen teman-teman juga nulis komen juga di bawah. Kira-kira McLaren kapan bisa menang? Teman-teman tolong bikin analisis apa plus minus dan kekuatannya McLaren dan pembalapnya tahun ini, dan di mana kekuatan itu bisa menjadi alat untuk mencuri kemenangan di 14 lomba yang tersisa. Saya sudah punya gambaran. Norris tadi malam itu kuncinya di mana?
Oke, jadi saya silakan pengen ngomong tapi kayaknya lebih baik dijadiin bahan Oke, diskusi. jadi kita tunggu aja, kita tunggu. Yang jelas Asa sedang ulang tahun, tapi saya yang mau ngasih kadonya untuk teman-teman. Jadi ini ada masker Ferrari. Ini Wah. oleh teman dari Bangkok, dia pulang, dia mampir ke Puma katanya. Tetapi karena saya males ngirim-ngirim, jadi saya udah kontak teman saya, masih ada stok, ada tapi Mercedes, jadi yang dikirim nanti Mercedes. Karena saya males urusan dengan kirim-kirim, saya benar-benar ada di rumah sekarang, nggak kemana-mana. Ini yang beruntung sudah saya undi, saya hitung, saya ketik ulang. Saya ada Mbak Yuli yang sedang masak. Mbak Yuli, nomor berapa yang kamu pilih? Nomor 60. Nah, jatuhnya kepada Mas Furkoni. Ya, silakan nanti Mas Furkoni, Anda yang beruntung mendapatkan masker Mercedes, nanti akan dikirim teman saya dari Jakarta. Nah, ada prediksi untuk balapan selanjutnya atau kita ada balapan selanjutnya? Kita kan ada jeda 2 minggu, jadi minggu depan kita akan ngomong ya. Tapi itu akan penting karena Grand Prix di Silverstone nanti adalah Grand Prix pertama yang ada qualifying sprint race. Jadi kita akan membahas tuntas apa itu qualifying race, regulasinya seperti apa, lalu efeknya apa kepada lomba dan bagaimana lomba itu. Jadi ada lomba tambahan di hari Sabtu. Sehingga ada banyak materi yang bisa dibahas untuk episode berikutnya. Saya minta satu lagi. Saya baru ingat semalam jam 11 ada yang WA saya, Dr. Deoni Daniswara dari Jogja, kebetulan sedang isolasi mandiri dia. Cuman dia pesan besok siaran jam berapa? Tanyain dong. Ada kabar apa dengan ban baru yang dicoba kemarin waktu praktis? Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Deon. Semoga jawaban ini bisa nambah imun Anda. Silakan. Jadi kita juga nunggu. Jadi kalau Anda yang lihat free practice, bannya itu yang warna hitam, nggak ada logonya itu. Betul. Itu bedanya hanya pada ban belakang yang dindingnya dibuat lebih keras. Ya. Sejauh ini tidak ada komplain, tidak ada perbedaan banyak. Katanya pembalap-balap tidak beda banyak dengan ban yang lain. Jadi ya sejauh ini kayaknya itu tidak akan mengganggu persiapan tim atau rencana-rencana ke depannya. Jadi tidak akan ada banyak perubahan. Itu yang dibawa katanya itu yang mirip dengan yang medium yang kemarin ya. Jadi ketika dibandingkan ya nggak beda jauh katanya. Jadi ya baguslah. Menurut saya tidak jadi sesuatu hal kecil yang bikin aneh-aneh di sisa musim. Baik, Evan Mania, kita doakan semoga Russell sudah stop ketergantungan obatnya dengan paracetamol, karena setiap balapan dia selalu minum paracetamol. Kenapa? Habis balapan saya selalu sakit, ini lumayan untuk mengurangi rasa sakit katanya begitu. Sudah 2 balapan dia sakit sehingga dia selalu ketergantungan dengan paracetamol. Semoga dia akan stop dan mendapatkan hasil seperti yang disampaikan Asa tadi. Jangan lupa kita tetap menjaga jarak, memakai masker, kalau tidak perlu jangan keluar, dan Asa ini mungkin sudah kita sebut sebagai ambasadornya COVID karena dia sudah merasakan bagaimana pentingnya pola hidup yang sehat, bagaimana pentingnya vaksin, dan bagaimana cara berteman dengan COVID gitu ya saya. Oke. Ada yang disampaikan? Terima kasih, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan semua. Kalau dapat kesempatan vaksin, dapatkan. Saya selalu menyebut kita punya probabilitas cukup besar sekarang dapat virus ini. Jadi kita harus melawan probabilitas dengan probabilitas. Jadi apapun probabilitas yang kita dapat dari vaksin, ya itu tetap lebih baik daripada tidak ada probabilitas. Oke, baik. Dukung terus pembatasan kegiatan supaya kita bisa sehat semuanya. Salam.